Libra ya, sang imam ya. Artinya apa, Cika? Oke, kata Cika, buat yang masih single, kalian bakalan dijodohin sama temen lama gitu. Dan mungkin ini bisa kalian pertimbangkan karena orangnya cukup baik. Kartu percintaan Aquarius adalah sang jauhari. Artinya apa, Cika? Artinya jangan banyak bohong katanya. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Ramalan Zodiak Mingguan ya, bersama Kak Furi dan juga Cika yang sekarang masih betah pakai baju warna pink yang ada sayapnya dan juga ada bunganya. Mungkin nanti minggu depan kita akan ganti ya, sesuai dengan permintaan ya sayang ya. Oke, buat kalian semua yang memang senang diramal, jangan lupa untuk saksikan setiap tayangan-tayangan di YouTube channelnya Furi Harun. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen ya. Sebelumnya yang Furi ucapkan ini hanyalah merupakan prediksi ya, prediksi untuk kalian semua berdasarkan kocokan kartu tarot ya. Benar atau salahnya Furi serahkan lagi kepada pemikiran kalian, tetapi bagi Furi kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya. Oke, kita akan mulai dengan ramalan pertama zodiak Aries. Kartu percintaan untuk Aries di sini ada masa bodoh. Beberapa dari Aries sepertinya sedang ingin menghindari seseorang atau men-skip. Aduh, udah deh, itu nggak penting deh gitu. Ini untuk Aries yang jomblo, yang kemarin mungkin kamu tengah berbunga-bunga ya, merasa bahwa orang yang mendekati kamu ini benar-benar serius ingin menjalin hubungan, tapi ternyata endingnya menyakitkan. Jadi udahlah, lu mau ngomong apa juga gue udah nggak percaya. Ya udah, kalau dari awal sudah kelihatan dia banyak bullshit, buat apa kamu meneruskan lagi ya, nggak usah marah-marah. Mungkin di depan ada jodoh yang jauh lebih baik ya, who knows. Sementara itu untuk Aries yang sudah berpacaran maupun sudah menikah, di sini ada sedikit kesalahpahaman dengan pasangan diakibatkan oleh sebuah hal yang menurut kalian prinsip tapi tidak pernah mau dirubah gitu. Mungkin pasangan kalian senangnya bangun siang, kalian senang bangun pagi gitu, jadi berantem terus gara-gara masalah itu karena setiap janjian pagi dia nggak pernah bisa on time gitu ya dengan orang, sehingga kamu merasa malu gitu menghadapi pihak ketiga ataupun klien. Nah, coba diselesaikan dan dibicarakan dengan baik-baik supaya hubungannya kembali harmonis ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga karir Aries di sini ada bintang. Cukup bagus ya. Jadi mengisyaratkan bahwa harapan kamu sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Meskipun proses untuk menggapai ke sana sangatlah melalui proses yang panjang, susah payah, tetapi endingnya kamu akan menemukan kebahagiaan. Hati-hati untuk kesehatan, terutama untuk kalian yang mungkin ada sedikit masalah dengan gigi maupun gusi ya. Konsumsi vitamin C yang banyak supaya nggak sariawan terus. Oke, zodiak yang kedua adalah zodiak Taurus. Kamu udah mau ngomong belum? Oh belum, masih belum loading. Jadi udah kita nggak usah paksa ya. Kadang dia mau ngomong, kadang nggak. Kalau nggak ya kita anggap jika ada aja di sebelah. Oke, untuk kartu percintaan Taurus di sini ada sang petapa ya. Jadi artinya sang petapa ini kamu harus banyak sekali mawas diri ya, serta memperbaiki diri supaya pasangan bisa merasa betah dengan kamu. Mungkin kalau kamu ada sedikit permasalahan atau hal yang mengganggu, lebih baik dibicarakan dengan pasangan ya. Ini berlaku untuk yang baru berpacaran maupun sudah menikah. Jadi jangan marah-marah nggak karuan karena dia nggak ngerti sebenarnya apa sih permasalahan yang kamu hadapi gitu ya. Sementara itu untuk Taurus yang masih jomblo, di minggu ini ada beberapa orang yang mendekat. Furi sarankan untuk memilih supaya tidak terjebak lagi. Jangan hanya melihat dari penampilan luarnya saja atau dari pekerjaannya saja, karena mungkin ya dia belum the best one for you lah ya. Masih harus milih, nggak usah terlalu cepat. Oke, untuk pekerjaan dan juga bisnis di sini ada kereta kuda.
Jadi kamu lagi bingung dan bimbang di antara dua pilihan. Karena menurut kamu keduanya adalah pilihan yang sangat penting. Dua-duanya sama-sama penting, dua-duanya sama-sama baik, tetapi kamu harus lebih fokus dalam satu hal. Nah, di sini dituntut kamu harus bisa memutuskan mana yang terbaik supaya semuanya jalan dan tidak ada yang keteteran ya. Sementara itu untuk kesehatan, hati-hati dengan area seputaran otot. Mungkin di antara kalian ada yang lagi hobi lari sama seperti Furi ya, jangan terlalu berapi-api ya. Jadi kalau memang rutenya mau jauh ya lakukan cukup 3 kali atau 4 kali seminggu, jangan tiap hari supaya ototnya juga ada waktunya untuk istirahat ya. Oke, zodiak yang ketiga adalah zodiak Cancer. Oh, Cancer lagi diselingkuhin. Oh iya, dia mulai nyeletuk sekarang ya. Cancer, kartu percintaannya ada pecinta atau the lovers ya. Untuk Cancer yang masih berpacaran, kamu lagi diselingkuhin sama pasangan. Itu kata Cika. Jadi hati-hati, coba cek pasangan kamu kalau dia bilang, aduh aku lagi males keluar, beb, aku di rumah aja ya. Cek apakah memang benar dia di rumah atau dia sedang kelayapan dengan orang lain ya. Lalu untuk Cancer yang sudah menikah, di sini ada sedikit percekcokan karena tidak setuju untuk membeli beberapa barang yang sebetulnya menurut kalian tidak perlu karena ini waktunya untuk berhemat, tapi pasangan tetap kekeh. Jadi disarankan untuk ya dibicarakan aja baik-baik. Untuk yang masih single, belum ada kehadiran orang baru ya. Masih jomblo terus ya. Kira-kira sampai kapan Cika si Cancer ini jomblo? Sampai akhir tahun, kelamaan gak sih ya ramalannya Cika sampai akhir tahun gitu, bisa nggak jadi akhir bulan gitu? Bisa, oh bisa-bisa aja asal berdoa. Jawabannya bener ya, bisa-bisa aja asal berdoa, pinter juga dia ya. Oke, kartu keuangan dan pekerjaan ada roda kehidupan. Kalau kemarin buat kalian Cancer merasa sangat, aduh males banget gue kerja, nggak ada peningkatan, gini-gini aja. Tapi justru di minggu ini kamu bakalan dapat surprise yang lumayan menyenangkan karena keuangan kamu pun akan naik ya. Oke, hati-hati dengan sakit kepala karena banyak sekali di antara kamu Cancer yang mengalami insomnia sehingga pas bangun cepet-cepet gitu karena tidurnya terlalu pagi jadi sakit kepala dan nggak fresh untuk melakukan pekerjaan ya. Zodiak keempat di sesi pertama adalah zodiak Gemini. Kartu percintaan untuk Gemini di sini ada Maharani ya. Artinya apa Cika? Jangan suka tebar pesona sana sini ya, kata Cika gitu ya. Iya, jadi mentang-mentang jomblo terus, tapi boleh kan kalau jomblo Cika kesana kesini biar kelihatan cantik gitu. Boleh, tapi nggak boleh ngejanjiin karena nanti bakalan ada yang sakit hati. Nah justru ini warningnya buat Gemini yang jomblo ya. Kamu flirting sana flirting sini, hati-hati karena bisa aja ada orang yang tersakiti karena merasa tadinya dikasih harapan ternyata enggak. Nah, sementara itu untuk kalian Gemini ya yang sudah berpacaran maupun sudah menikah di sini kartunya cukup bagus sih. Maharani artinya akan mendapatkan hadiah dari pasangan. Hadiahnya apa? Beda-beda ya tiap orang, yang penting itu membuat kalian bahagia ya. Sementara itu untuk pekerjaan di sini ada kesederhanaan ya. Di minggu ini Gemini dilarang untuk boros karena memang sepertinya besar pasak daripada tiang. Jadi udah dapat segini kurang, apalagi dapatnya cuma setengahnya aja dari yang biasanya didapat gitu. Jadi aduh kasihannya Cika ya. Iya, jadi akhirnya kartu kredit jadi membengkak gitu ya. Terus kalau kayak gitu harus gimana Cika? Lepas burung pipit, kata Cika gitu. Aduh, sarannya ya mungkin sedekah, lepas burung pipit, kasih fakir miskin biar rezekinya lebih lancar. Jadi kalau dari satu bidang kurang ya ada bidang lain yang mengcover ya. Yang penting harus tetap semangat ya. Untuk kesehatan hati-hati karena beberapa dari Gemini juga diindikasikan akan mengalami gusi bengkak di minggu ini. Jadi mungkin itu juga salah satu treatment yang bisa bikin kalian sedikit kurus ya Gemini ya. Gitu ya Cika ya. Oh jangan harus diobatin gitu. Jadi jangan kurus karena sakit tapi kurusnya harus karena berolahraga. Oke, kita akan kembali lagi di sesi yang kedua. Mudah-mudahan tadi ramalannya cukup resonate. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di sini bareng Furi dan Cika.
Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi kedua ramalan zodiak mingguan ya bersama Furi dan juga Cika ya. Dan sebelumnya Furi ingin menanyakan tadi di sesi pertama gimana, cukup resonate atau enggak ya. Dan mohon maaf kalau ternyata tidak resonate ya. Karena ya itu tadi yang awal Furi bilang bahwa kebenaran itu sebenarnya hanya milik Tuhan ya. Ini cuma sekedar guidance aja. Kita akan mulai dengan zodiak Leo. Kartu percintaan Leo di sini ada Sang Keadilan, ya. Artinya untuk Leo yang masih single, di sini dituntut kamu untuk lebih perhatian kepada keluarga. Karena mungkin selama ini pada saat kamu memiliki pasangan, kamu jarang telepon orang tua, kamu juga jarang menghabiskan waktu bersama keluarga atau adik. Nah, di saat kamu lagi galau gini, kenapa sih kamu lebih memilih sendiri? Apakah tidak lebih baik kamu menghabiskan waktu dengan keluarga yang selama ini justru seolah-olah kamu jauhi? Siapa tahu dengan bertemu dan kangen-kangenan dengan keluarga akan membuat energi kalian lebih positif dan kalian jauh lebih bahagia ya. Untuk Leo yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran, di sini kalian harus benar-benar adil dalam membagi cash flow keuangan. Karena akan ada beberapa hal yang menjadi ganjalan untuk kalian dan pasangan. Mungkin yang masih berpacaran ingin merencanakan pernikahan sehingga harus ngerem keinginan untuk belanja, atau mungkin yang sudah menikah juga nanti akan ada pengeluaran-pengeluaran besar, jadi diharapkan untuk bisa mengatur keuangan dengan baik sehingga nanti ke depannya nggak ada masalah dengan pasangan ya. Untuk keuangan cukup baik di sini ada dunia. Jadi ada beberapa Leo yang akan mendapatkan promosi jabatan ataupun promosi pekerjaan ya. Jadi atasan udah mulai seneng dengan hasil kerja yang kalian tunjukkan, dan meskipun mungkin hasil secara nominalnya belum nambah, tetapi setidaknya ada prestasi gitu. Jadi minggu yang lumayan menyenangkan lah untuk Leo-Leo ya. Untuk Leo, kesehatan, hati-hati dengan apa, Cika? Oh iya, katanya ada Leo yang jatuh. Mungkin karena Leonya kurang diet gitu ya, jadi terlalu chubby atau terlalu gemuk. Jadi jatuhnya karena kegemukan gitu. Ke apa ya? Aduh, kalau bahasa Sunda namanya kesoledat ya. Jadi kalau bahasa Sunda namanya teh kesoledat, tapi mungkin kalau Cika bilangnya keselimpet. Jadi harus benar-benar memperhatikan langkah supaya enggak jatuh ya Leo ya. Oke teman-teman ya, balik lagi kita akan ke zodiak yang kedua. Setelah tadi zodiak Leo ada zodiak Libra ya, dan kartunya Sang Imam ya. Artinya apa, Cika? Oke, kata Cika buat yang masih single, kalian bakalan dijodohin sama temen lama gitu. Dan mungkin ini bisa kalian pertimbangkan karena orangnya cukup baik ya. Iya, meskipun kata Cika mukanya nggak terlalu ganteng atau nggak terlalu cantik, tapi hatinya baik. Jadi bisa kalian pertimbangkan. Ada indikasi untuk serius ya nantinya ke depannya. Terus juga untuk yang sudah berpacaran, mungkin akan ada rencana pernikahan. Sementara itu untuk yang sudah menikah, di sini dituntut kalian untuk bisa bersikap sebagai layaknya sang imam ya di dalam keluarga. Ini berlaku untuk Libra yang laki-laki sih terutama, supaya apa ya, kalau misalnya keuangan lagi menipis, ya kalian harus rajin untuk cari sampingan dari hal-hal lain, karena istri dan anak juga kan harus terus di-maintain ya, minum susunya, makannya gitu ya. Apalagi kayak Cika ya belum beli sayap, terus juga beli apa ini namanya, bando, beli permen, gelang, ini semua harus ganti-ganti gitu. Jadi ya harus ekstra kerja keras. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Tapi bicara tentang rezekinya Libra, justru di minggu ini kartunya kurang bagus ya. Kartunya ada rembulan. Jadi ada beberapa proyek dan rejeki yang lepas dari tangan karena adanya fitnah atau hal-hal negatif yang diutarakan oleh orang lain tentang kalian gitu. Dan ini membuat kalian sangat sedih. Kenapa sih kok harus menjatuhkan orang lain dengan menjelek-jelekan orang lain gitu. Kalau mau bersaing ya bersainglah secara sehat gitu. Karena Kak Furi yakin dengan kita menjelek-jelekan orang lain tidak akan menambah bagus ya barang yang kita punya. Justru dengan menjelek-jelekan
melecehkan orang lain, artinya kita tidak mampu bersaing dengan orang tersebut, kayak gitu. Untuk kesehatan, hati-hati karena banyak banget yang tekanan darahnya terlampau tinggi. Jadi harus jaga makanan, mungkin kemarin terlalu banyak makan sate kambing ya. Aku nggak dapet katanya mami. Iya, karena maminya nggak suka sate kambing, tapi Cika katanya mau karena orang-orang pada ngeributin sate kambing ya. Nanti kita order aja ya. Mudah-mudahan ada di aplikasi online food ya. Oke, zodiak selanjutnya adalah zodiak Scorpio. Kartu percintaannya di sini ada maut. Kok serem amat ya jika maut. Oh, ada beberapa Scorpio yang putus dengan pasangan ataupun yang bercerai. Kenapa bisa seperti itu, Cika? Karena ada perselingkuhan. Waduh, hati-hati ya Scorpio ya. Kalau memang kamu lagi broken heart, lagi menemukan bahwa pasangan kalian berselingkuh, ya udah mau digimanain lagi. Kalau memang mau lanjut harus memang dia benar-benar mau setia, komitmen. Kalaupun misalnya mau disudahi ya sudah. Yang penting kalian bisa move on ke kehidupan cinta yang selanjutnya. Untuk yang masih jomblo gimana Scorpio? Oh, yang masih jomblo aja karena lagi fokus untuk cari uang. Cari uang di masa Covid ini ya susah katanya cari uang di masa Covid. Emang Cika suka susah uang ya? Enggak, banyak yang endorse. Oh, banyak yang endorse teman-teman ya, banyak yang endorse baju. Jadi kalau Cika nggak susah uang, malah Cika suka ngendorsin teman-teman yang lain gitu ya, kayak Caca and the Gang juga suka di-endorsin. Oke. Untuk keuangan di sini ada kekuatan. Artinya harus ekstra sabar dalam mengumpulkan uang untuk mencapai tujuan. Jadi kadang kalian suka kayak gini nih Scorpio jeleknya. Aduh, tahun lalu aja aku ngumpulin duit buat beli mobil aja nggak susah kayak gini. Kok tahun sekarang kayak begini? Dilarang berpikiran ataupun berbicara seperti itu karena di masa-masa Covid seperti ini bukan cuman kalian aja yang susah, tapi orang lain juga jadi susah. Jadi selama bisa nabung meskipun sedikit-sedikit ya disyukuri aja ya. Mudah-mudahan bisa besar dan menjadi bukit. Oke, hati-hati dengan kesehatan terutama di seputaran mata karena ada beberapa dari kalian mengalami iritasi. Untuk zodiak selanjutnya adalah zodiak Virgo. Kartu percintaan Virgo di sini ada Baginda Raja. Artinya kata Cika, Virgo nggak boleh cemburuan, nggak boleh posesif, nggak boleh ngatur-ngatur terus pasangan mentang-mentang dia yang punya duit. Waduh, kok banyak amat? Iya katanya gitu, karena mungkin pasangan kalian juga, aduh kok lu marah-marah mulu sih, kan gue udah ngikutin kepengen kamu, gini salah. Hati-hati ya Virgo, jangan sampai pasangan merasa bahwa kalian terlalu otoriter atau memaksakan kehendak hanya karena memang kalianlah yang lebih besar dalam mencari uang gitu. Tidak boleh seperti itu, kan kalau ditinggalin sama pasangannya juga pasti sedih kan gitu. Oke, sementara itu untuk Virgo yang masih single di minggu ini ada kabar baik, kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru dan ini merupakan orang yang benar-benar baru dikenalin sama keluarga dan mungkin ada lumayan lah rasa-rasa ingin untuk lebih menjalin hubungan yang serius. Mudah-mudahan lancar ya. Untuk keuangan di sini di minggu ini ada Surya. Jadi kalau minggu-minggu kemarin ada, aduh kok susah banget gitu ya dapetin uang segini, aduh kok sedikit amat gitu yang pemasukan yang datang. Justru di minggu ini kamu bukan akan mendapatkan penghasilan yang besar sih, tidak, tetapi kamu akan mendapatkan kepercayaan untuk bisa mengelola sesuatu yang besar. Yang kalau memang kamu bisa dipercaya, maka itu akan menjadi rezeki yang besar juga. Mudah-mudahan kalian cukup amanah untuk dititipi kepercayaan oleh orang lain sehingga kedepannya rezeki akan lebih lancar. Hati-hati dengan kesehatan karena beberapa dari Virgo sakitnya apa Cika? Sakit gigi, mungkin karena nggak pernah sikat gigi katanya. Emang Cika sikat gigi? Oh, Cika nggak pernah disikat gigiin sama mami soalnya giginya cuma 2 gitu. Saya takut juga sih mau sikat gigiin Cika, takut giginya rusak nanti kan dosnya nggak cantik lagi ya. Tapi kata Cika buat yang zodiaknya Virgo jangan lupa gosok gigi ya, terutama untuk kalian yang seneng merokok dan juga minum kopi harus rajin sikat giginya ya. Oke, kita akan balik lagi di sesi yang terakhir di ramalan zodiak mingguan Furi, jadi jangan kemana-mana ya.
Teman-temannya Furi, balik lagi barengan Kak Furi dan juga Cika, si cantik look tab dari Thailand ya. Dan hari ini kita akan membawakan sesi terakhir, yaitu 4 zodiak di sesi yang ketiga. Kita mulai dengan zodiak Aquarius ya. Kartu percintaan Aquarius adalah Sang Jauhari ya, atau The Magician. Artinya apa, Cika? Artinya jangan banyak bohong, katanya Aquarius. Jujur aja sama pasangan. Kalau memang kalian lagi merasa ingin sendiri, atau lagi merasa kekurangan uang, atau lagi ada permasalahan, coba diutarakan. Jangan dipendam sendiri, supaya pasangan juga mengerti dan tahu apa yang sedang terjadi sama diri kalian ya. Sementara itu untuk Aquarius yang masih single, di minggu ini juga disarankan untuk menjadi diri sendiri aja. Jangan mentang-mentang lagi cari pasangan terus akhirnya kita melebih-lebihkan gitu, kayak kerjanya sebenarnya di sini bilangnya di mana, penghasilannya sebenarnya segini tapi gimana. Jangan sampai nanti orang yang kalian deketin, yang dia udah trust, udah mau, ternyata pas mengetahui sedikit demi sedikit kebohongan kalian, akhirnya dia akan pergi atau ilfeel ya. Jadi judulnya untuk Aquarius, jadi diri sendiri aja ya di minggu ini. Begitu ya Cika ya. Tapi kalau jadi diri sendiri bakalan dapat pacar nggak? Dapat katanya nggak lama, mungkin akhir bulan ini ya, akhir bulan Agustus. Oh, di minggu depan juga udah dapat. Nah, itu nanti yang udah dapat silakan komen ya, yang Aquarius jomblo yang tiba-tiba minggu depan jadian, komen ya. Itu ramalannya Cika. Oke, sementara itu untuk keuangan di sini ada Surya. Cukup membahagiakan karena ternyata ada pinjaman dana ataupun suntikan modal gitu. Akhirnya setelah sekian lama kalian susah gitu kan, karena usaha juga lagi mandek ya. Akhirnya di minggu ini ada rezeki lah. Jadi pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya nantinya akan menghasilkan juga gitu. Kalau memang itu buat modal usaha ya dipakai usaha, jangan dipakai yang lain-lain dulu. Untuk kesehatan, hati-hati di seputaran area kaki karena ada beberapa dari Aquarius yang terkilir ya kakinya. Oke, sementara itu untuk zodiak yang kedua adalah zodiak Sagittarius ya. Sagittarius kartu percintaannya di sini ada masa bodoh. Jadi di minggu ini Sagittarius harus super ekstra sabar menghadapi berbagai macam tingkah pasangan yang terkadang bikin kalian kesel. Kalau kalian mau komplain ya komplain, bicarakan baik-baik. Tapi kalau kalian masih kesel, lebih baik diem dulu, nunggu situasi lumayan tenang. Sehingga nanti bisa dibicarakan baik-baik. Jangan lagi emosi, pasangan juga lagi emosi, jadi akhirnya malah bertengkar hebat ya di minggu ini. Untuk Sagittarius yang masih single, masa bodoh ini artikan bahwa kalian sudah ready, sudah siap untuk move on ke kehidupan percintaan yang baru ya. Jadi udah masa bodoh sama masa lalu dan udah nggak mau lagi mikirin apakah mantan bakalan balik lagi, apakah mantan happy dengan pacarnya sekarang. Pokoknya semuanya tentang mantan udah kalian skip karena kalian sudah move on dan siap. Mudah-mudahan sih ketemu pasangan yang benar-benar pas ya. Untuk pekerjaan di sini ada dunia. Jadi segala harapan dan cita-cita akan terwujud. Kartu yang cukup bagus karena keuangan Sagittarius di minggu ini lagi kenceng. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kamu dapatkan. Selain itu juga ada banyak sekali teman-teman yang membantu kalian untuk memperoleh rezeki ya. Hati-hati dengan kesehatan terutama di area lambung karena beberapa Sagittarius akan menderita sakit mah gitu ya. Oke, ada lagi pesan untuk Sagittarius? Nggak boleh makan pedas, udah itu aja. Emang Cika suka makan pedas ya? Oh suka, oh iya. Jadi saya ingat waktu itu saya pernah ngasih look tab. Karena kan kalau kita jajan tuh biasanya saya sharing ya. Dalam satu mangkok saya sharing. Kebetulan makanannya itu namanya seblak jeletot. Jadi udah kebayang kan pedas banget. Saya pikir kalau spirit dolls itu nggak akan bisa merasakan pedas atau cabai. Yang penting ada, apa yang kita makan kita share. Ternyata mereka kepedesan. Jadi saya juga baru tahu kalau mereka makan pedas juga nggak tahan gitu ya. Dan Cika yang paling banyak komplain karena dia paling bawel gitu. Jadi mami nggak boleh ngasih makanan pedas lagi sama anak-anak. Oke. Nah selanjutnya zodiak yang ketiga adalah zodiak Capricorn ya. Kartu percintaan Capricorn di minggu ini ada pengorbanan atau The Hangman.
ya. Tidak ada kejelasan dari pasangan apakah memang hubungannya akan berlanjut serius atau hanya bersifat sementara saja. Jadi ini buat Capricorn yang sudah berpacaran sekian lama, tidak pernah ada kejelasan tetapi tidak berani juga untuk mengakhiri. Hati-hati, nanti jangan sampai hampir tua, umurnya udah sekian puluh tahun, orang lain udah punya anak, udah punya cucu, kalian masih dengan orang yang tidak memberikan kepastian loh Capricorn ya. Sementara itu untuk Capricorn yang sudah menikah ada sedikit keributan ya, dikarenakan memang ada beberapa hal yang tidak sejalan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Yang paling penting sih masih pada setia, nggak ada orang ketiga. Karena kalau udah ada orang ketiga, udah agak sulit ya Cikaya untuk diselamatkan gitu loh. Sementara itu untuk yang masih jomblo, di sini disarankan untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dulu gitu. Jadi jangan pengen buru-buru, takutnya kayak kemarin buru-buru ketemunya yang nggak jelas gitu. Untuk keuangan ada bintang atau the star ya. Sudah mulai menunjukkan gejala yang sangat positif karena akhirnya pekerjaan bisa berjalan sesuai dengan alurnya, berjalan dengan lancar, dan ini membuat kalian bahagia. Hati-hati karena ada beberapa di antara kalian yang juga terserang sakit kepala karena kurang istirahat, kurang olahraga ya. Jadi teman-teman jangan mentang-mentang sekarang semuanya sudah serba online, chatting sampai tengah malam sampai subuh, apalagi chattingnya cuman sekedar untuk ngegosip atau ngejelekin orang, jangan. Lebih baik isi dengan kegiatan yang positif, saatnya istirahat. Beristirahatlah supaya besok paginya bisa seger tampil ya. Lalu zodiak yang terakhir di minggu ini adalah Pisces. Percintaan untuk Pisces di sini ada menara atau the tower. Artinya katanya Pisces yang jomblo sudah punya pacar kata Cika ya. Berarti bagus dong ya Cika ya. Tapi pacarnya masih suka bohong, jadi harus dicek dulu nih, ini pacarnya sebenarnya serius apa cuman main-main aja. Jangan sampai kalian udah kegeeran gitu, ternyata dia banyak hal yang disembunyikan di belakangnya ya, selidiki dulu. Sementara itu untuk Pisces yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran, di sini ada sebuah hal baru ya yang akhirnya kalian sepakati untuk lakukan bersama. Mungkin gitu yang biasanya kalau Sabtu Minggu suka sibuk dengan urusan masing-masing, akhirnya kalian memutuskan untuk bersama-sama supaya bisa lebih dekat dan gak berantem terus seperti kemarin-kemarin ya. Untuk keuangan di sini ada pemanggilan. Artinya apa Cika? Artinya akan ada Pisces yang kebingungan karena di minggu ini kalian ditagih hutang tapi belum punya uang untuk bayar ya. Jadi kalau saran dari Kak Furi nggak usah terlalu bingung. Kalau memang tidak bisa bayar full ya bilang aja, sampaikan dengan baik. Jangan sampai stres, jangan sampai pusing banget karena segala sesuatunya bisa diselesaikan kalau memang kita kita mau menyelesaikan gitu. Jadi positive thinking aja. Hindari terlalu stres berlebihan karena beberapa di antara kalian akan menderita tekanan darah tinggi ya. Mungkin karena stres mikirin masalah keuangan juga. Cika hari ini kenapa sedikit ngomongnya? Oh, Cika sedikit ngomongnya karena sebenarnya dia bosen permennya ditutup atau dibungkus ya. Jadi lain kali kalau pengen Cika ngomongnya banyak ya teman-teman, maminya lupa, permennya itu harus dibuka, jadi dia bisa sambil ngomong sambil makan permen, sambil ngomong sambil makan permen. Oh maaf ya Cika ya kalau gitu ya, jadi penonton akhirnya kecewa deh Cika ngomongnya sedikit ya. Oh ketemu lagi minggu depan. Oke, kita ketemu lagi di ramalan zodiak minggu depan, dimana Cika nggak akan sedikit ngomongnya gitu ya, karena permennya udah dibuka. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini telat permennya. Ya, maafin maminya terlalu sibuk persiapan ramalan, jadi nggak tahu kalau permennya harus dibuka. Oke teman-teman Furi semuanya, terima kasih untuk selalu mengikuti ramalan zodiak ya. Mudah-mudahan dengan sesi yang singkat, padat ini kalian tetap antusias untuk mengikuti ramalan zodiak mingguan ya. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Sampai ketemu minggu depan. See you.